Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa duduk bersama dalam nuansa cinta. Dalam nuansa cinta, mudah-mudahan duduknya kita ini barokah. Mudah-mudahan duduknya kita barokah. Karena kalau enggak berkah, nanti enggak tumbuh manfaat. Sesuatu itu kalau barokah, manfaatnya akan terus nambah, terus nambah, terus nambah, terus nambah, dan akan semakin menjadi besar, menjangkau yang tidak terjangkau, ya sampai pada tempat bahkan yang kita nggak pernah sampai ke sana. Itu kalau barokah. Termasuk duduknya kita di sini, kalau kita lihat awalnya nggak ada rencana ya, awalnya nggak ada rencana. Tiba-tiba Allah Ta'ala wujudkan. Tapi insya Allah satu kata ini kita akan bahas, mahabbah. Ya, kata yang membuat orang yang mengalaminya tidak ingin kehilangannya. Cinta. Apa ada orang yang jatuh cinta pengen kehilangan cinta? Gak ada. Orang kalau udah jatuh cinta itu apapun yang terjadi dia katakan gak jadi masalah. Duit hilang gak masalah, jabatan hilang gak masalah, teman hilang gak masalah, bahkan nyawa pun hilang gak masalah. Hanya karena satu kata namanya cinta. Katanya cinta itu membuat yang buruk rupa menjadi rupawan. Saya ini kan gak begitu tampan ya lumayan sih. Gak begitu tampan tapi lumayan. Tapi kalau istri saya yang penuh cinta melihat saya, Masya Allah, saya yang segini ini dilihatnya seperti wow, subhanallah, jadinya sangat-sangat rupawan. Yang gak cantik, kalau dipandang dengan cinta, maka menjadi cantiknya luar biasa. Karena itu ada film Beauty and the Beast ya. Itu kok bisa yang namanya wanita cantik cerita jatuh cinta sama pria yang wajahnya seperti itu ya. Kok bisa ya, kalau begitu cinta dikatakan ainul hubbi an kulli aibin kalilah. Mata yang pandang dengan cinta itu apa yang dia lihat aibnya nggak kelihatan. Jadi orang kalau lihatnya dengan cinta, aib-aib yang buruk-buruk dari yang dicinta itu nggak akan kelihatan. Tapi kalau mata yang pandang dengan benci, mata yang melihat dengan benci, kebaikannya justru nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma jelek saja. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi sumbernya semua cinta. Allah yang maha mencintai ya, Allah yang maha mencintai, menjadikan konsep melihat dengan cinta ini sebagai konsep ajaran Islam yang paling utama. Saya pernah bertanya kepada Syekh Hisam Al-Kabbani, matta'allahu bituli hayati, salah seorang ulama yang cukup luas ilmunya. Saat itu saya bertanya kepada beliau, ya Syekh, ini mulattakhun bidunub, wahai Tuan Guru, saya ini berbelepotan dosa ya, berbelepotan dosa. Jawabannya itu yang tak terduga. Jawabannya tak terduga. La takhaf minad dzunub. Kamu jangan takut terhadap dosa yang pernah kamu lakukan. Jangan takut sama dosa-dosa. Ya, saya juga kaget ya. Biasanya orang kan takut sama dosa ya. Tapi diajarin di situ kamu jangan takut sama dosa-dosamu. Memang betul. Kita nggak boleh takut sama dosa-dosa kita, takutnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan sama dosa. Kemudian dilanjutkan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Allah mencintai keindahan. Maka kata beliau, Allah hanya akan melihat indahmu saja, gak akan melihat buruk-buruk. Allah akan melihat indahmu saja, gak akan melihat buruk-burukmu. Yang suka
mengorek-ngorek, mengkais-kais, mencari-cari keburukan, itu hanyalah setan. Ya, itu hanyalah setan. Setan sukanya mengorek-ngorek, mengkais-kais, mencari-cari keburukan. Nah, karena Allah itu maha mencintai, maka Allah kalau melihat hambanya gak mau buruknya hambanya itu dilihat. Allah hanya mau lihat baik-baik dari hambanya saja. Karena itu Allah perintahkan. Ya, Allah perintahkan, Allah contohkan langsung. Ya, siapa yang melihat aib saudaranya, kemudian menceritakan kepada saudaranya yang lain, maka itu disebut riba dan dosanya lebih berat daripada berbuat zina. Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Menggunjing orang, ngomongkan keburukan orang itu lebih berat daripada berbuat zina. Di riwayat yang lain lebih berat daripada 70 kali perbuatan zina. Meskipun zina itu dosanya luar biasa, ternyata mengkais-kais ngomongkan buruk-buruknya muslim yang lain itu jauh lebih berat. Bahkan juga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membongkar aib saudaranya, aib kan sesuatu yang gak baik, yang buruk. Siapa yang bongkar aib saudaranya, Allah bongkar aibnya di dunia dan di akhirat. Kenapa begitu? Ya karena bertentangan dengan sifat mencintai. Orang kalau mencintai itu memaafkan. Orang kalau mencintai itu menutupi. Orang kalau mencintai itu memaklumi. Itu manusia, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengawali Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha mengasihi lagi maha menyayangi. Maha itu bagaimana? Contohnya yang bisa jawab nih ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini pasti bisa jawab, yang sudah punya anak, anak. Hamil 9 bulan, kemudian melahirkan. Kalau ada yang jawab itu enak, itu dusta yang luar biasa. Ya, hamil 9 bulan, kemudian melahirkan, itu adalah fase-fase yang tidak menyenangkan. Yang tadinya diet, teratur, bentuk tubuh sudah ideal, suami udah nggak pernah pengen keluar karena menatap istrinya udah senangnya luar biasa. Begitu istri ini hamil, kacau itu pola makan. Semakin tambah usia kandungannya, semakin tambah juga ya benjolan-benjolan di wajahnya. Nggak jelas bentuknya, bengkak-bengkak itu. Ketika mau melahirkan, melahirkan sadar, taruhannya nyawa. Kalau berhasil selamat, nggak berhasil pindah ke alam kubur. Tapi alhamdulillah nggak ada ibu-ibu yang ngomong, mohon maaf ya mas ya, saya kok batal melahirkan saja. Nggak ada. Dijalani itu resiko mati, yaitu dijalani. Hamil yang dengan ngidamnya yang bentuknya aneh-aneh, tidur yang gak nyamannya luar biasa, itu dibanggakan. Alhamdulillah, usia kandungannya sudah 4 bulan, ini udah bisa nendang-nendang, seneng. Padahal ditendang bayi itu sakit atau gak sakit? Gak enak kan ya, maksudnya gak pernah ngerasain. Yang pernah kan ibu-ibu gak enak. Semakin besar kandungannya, gak mungkin tidurnya semakin enak. Pasti tidurnya semakin gak enak. Tapi semuanya dijalani dengan senang hati. Dengan senang hati. Bahkan ketika mau melahirkan, update status. Hai guys, sebentar lagi buah hati akan muncul ke muka bumi. Masya Allah. Dengan senang, doakan ya. Begitu lahir, sakit gitu. Ya sakit. Para suami jangan jangan mendustakan. Sakit gimana? Nyatanya ketawa-ketawa. Iya, itu sakit, tapi terbius oleh rasa bahagia, senang. Karena bahagianya karena senang. Nah ini si bayi apa selesai tugasnya? Belum. Ternyata masih ada yang namanya bergadang untuk memberikan ASI. Ternyata masih ada yang namanya nanti ngasih mengganti pampasnya. Ya, kemudian membuangnya. Jazakumullah khairan.
kemudian membesarkannya, dan seterusnya, proses terus semuanya. Nah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah, muallif Simtud Durar, pernah ditanya, bagaimana kira-kira cintanya Allah kepada hambanya, cintanya Allah kepada hambanya yang berbuat dosa. Jadi bukan pada hambanya yang taat ya. Kalau pada hamba yang taat itu kan wajar ya, cinta pada hamba yang taat. Tapi karena Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, yang taat yang dicintai, yang maksiat juga dicintai. Tentunya dengan porsinya masing-masing, kadarnya masing-masing. Kalau kita kan enggak, yang baik kita cintai, yang jahat sama kita diapakan? Sekiri, jauhin, cuekin, itu kita. Karena Allah Maha menyayangi, Allah Maha mengasihi. Yang baik sama Allah yang taat dicintai, yang enggak taat yang maksiat, iman tapi maksiat sama Allah juga dicintai. Bahkan yang kufur sama Allah juga dicintai, dirahmati, disayangi dengan porsinya masing-masing. Nah, ditanya ini Habib Ali Al-Habsyi, muallif Simtud Durar, bagaimana itu cintanya Allah kepada hambanya yang bermaksiat? Jawabannya adalah, kamu lihat gak ibu yang punya anak bayi, ketika anaknya yang bayi ini keluarkan kotoran baik dari depan maupun dari belakang, ibu tadi gak marah, bahkan kotoran tadi kena ke pakaiannya. Mungkin anaknya, apa kata orang Jawa, gumoh itu ya. Gumoh itu muntahnya bayi itu ya. Gumoh itu kalau sudah lama di perut kan keluar, tetap aromanya gak enak, badannya jadi najis semua, kena gumoh tadi. Ibunya gak marah sama anaknya, bahkan anaknya diangkat, diletakkan di tempat yang bagus. Kemudian ibunya mengatakan, kenapa nak, masuk angin kah kamu nak? Ya dibersihkan tuh, kamu masuk angin. Kotorannya dari belakang kalau itu keluarnya nggak jelas, ya mungkin mohon maaf mencret atau apa, ibunya bukan marah tapi gelisah. Kamu kenapa anak? Kemudian dibersihkan itu, mohon maaf, pantatnya itu dibersihkan, kotorannya disingkirkan, pantatnya dibersihkan, bahkan dikasih parfum, dikasih bedak yang wangi. Masih ingat gak Bu masa-masa itu? Atau mau mengulangi kembali? Ya, masa-masa punya bayi itu ya, bagi ibu-ibu yang mungkin sudah lama gak punya bayi ya, itu masa bersihkan pantatnya bayi, bukan sekedar disiram, dikeringkan, bahkan dikasih minyak telur ya. Dikasih minyak apa tuh, biar aromanya enak, biar bayinya hangat. Setelah itu masih belum puas, mohon maaf, pantat itu dicium. Memang aneh juga ini ibu-ibu nih ya. Kenapa dilakukan itu? Cinta sama anaknya. Maka Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, kalau seorang ibu sama anaknya yang ngotorin dirinya, cintanya seperti itu, maka Allah sama hambanya yang berbuat dosa yang Allah cintai, cintanya lebih dari itu. Cintanya lebih dari itu. Sama Allah dibersihkan tuh nanti kotorannya. Sama Allah akan diharumkan tuh nanti tempatnya yang kotor. Setelah dibersihkan akan Allah harumkan. Setelah itu Allah akan tutupin kotorannya, Allah akan buang. Jangan sampai kelihatan. Nah, contohnya itu Allah perintahkan tutup aib saudaramu, Allah pun menutupnya. Kemudian Allah akan carikan jalan agar dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal setelah dia berbuat dosa, tiba-tiba ketemu orang tua mau nyebrang jalan, ya orang tua ini nggak ada yang nyebrangkan, dia yang ada di situ sendiri. Akhirnya dia seberangkan orang tua tadi. Berkat dia seberangkan orang tua tadi, Allah ampuni dosanya. Siapa yang kasih orang tua itu diseberangkan? Allah. Siapa yang menunjukkan orang tua itu? Allah. Siapa yang kasih pahala? Allah. Siapa yang menghapuskan dosanya? Allah. Orang yang dicintai Allah, kondisinya apapun, Allah akan menggerakkannya untuk selalu mendapatkan keberuntungan. Nah, itu kalau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cinta. Makanya Islam ini mengajarkan ajaran mahabbah, ya, ajaran cinta. Nah, yang menarik dari ajaran Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah saya bicara baru kurang lebih 20 menit. Ya, katanya maksimal 1,5 jam. Tadi saya bilang ya kurang lebih saya akan bicara 1 menit.
Plusnya wallahu a'lam. Saya juga baru nyampe dari Solo. Semalam ya bergadang terima tamu sampai subuh. Ya terima tamu sampai subuh. Nah, mudah-mudahan ini wajahnya wajah yang enggak pucat pasi ya. Bukan wajah ngantuk, mudah-mudahan wajah yang ya minimal sesuai judulnya, wajah penuh cinta. Ini kalau bukan karena cinta kita nggak kumpul di sini. Kalau bukan karena cinta kita nggak akan bertemu di sini. Kalau bukan karena cinta tubuh saya nggak akan kuat sampai ke sini. Kalau bukan karena cinta saya nggak mau bicara di sini. Saya bicara di sini karena cinta saya kepada Habib Abdurrahman Bukit Duri. Maka seluruh anak cucunya saya cintai. Begitu anak cucunya ngomong Habib novel bisa, saya nggak nanya acaranya apa. Maka saya nggak tahu bentuknya apa. Sami anak wa ta'ala siap. Pokoknya kalau antum yang suruh nyebur ke sumur pun saya siap, meskipun saya nggak nyebur. Kan siap dulu ya, masalah gerak kan belakangan ya. Kan ada siap, gerak ya, siap dulu, geraknya belakangan. Itu namanya cinta. Nah, kalau cintanya Allah pada hambanya seperti itu, bagaimana cintanya Nabi Muhammad SAW? Ya, bagaimana yang dijadikan oleh Allah sebagai wujud cintanya Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kemarin dulu saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya. Ya, enaknya kalau dicintai Nabi Muhammad SAW, dicintai Rasulullah itu nikmatnya luar biasa. Rasulullah SAW kan dipilih sama Allah, dan tidak ada yang dipilih Allah seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Musa masih harus berjalan naik ke Bukit Tursinai, harus naik, baru dapat wahyunya Allah Ta'ala. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW lagi dudukan di bukit, lagi nyantai, wahyunya yang datang. Ya, wahyunya yang datang. Nabi Muhammad SAW lagi rebahan tiduran, malaikatnya yang datangin, dipanggil Allah, dibawa ke langit. Rasulullah SAW itu makhtub, dilamar, bukan melamar. Ya, selalu dilamar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karunia-karunia yang luar biasa. Salah satu episode ini insya Allah akan membuka pandangan saya dan antum semua tentang bagaimana cintanya Allah dan bagaimana cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya dan sahabat-sahabatnya, ya, dan keluarganya dan siapapun yang mengikutinya. Seorang diri ke ujungnya jagat raya. Nah, ujungnya jagat raya itu disebut Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha. Kita seringkali kalau belajar ilmu tauhid di luar sana bisa kepleset, tergelincir, bisa tersungkur, tercebur, gak selamat. Kalau sampai salah memahami, ya, salah memahami. Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang nanya, emangnya Allah di Sidratul Muntaha? Bukannya Allah tidak bertempat di suatu tempat? Maha suci Allah dari bertempat di suatu tempat. Lantas itu maksudnya apa? Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Maka dijawab oleh para ulama, seperti ketika kamu pergi ke masjid, maka kamu ditanya mau kemana? Ke rumah Allah. Ngapain kamu ke masjid? Bertemu Allah. Nah, ngapain kamu sholat? Berbicara dengan Allah. Kenapa kamu ke Mekah, ke Baitullah? Karena lagi mendatangi Allah. Jadi yang dimaksud bertemu Allah di Sidratul Muntaha adalah bukan Allahnya berdiam di satu tempat. Maha suci Allah dari segala hal semacam itu. Laisa kamitslihi syai'. Gak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah dari berdiam di suatu tempat atau dilingkupi oleh suatu ruangan. Maha suci Allah dari semua itu. Tapi Nabi berada di Sidratul Muntaha SAW adalah dipilihkan oleh Allah tempat yang terbaik di jagat raya untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sama seperti ke masjid, sama seperti kita pergi ke Masjidil Haram, sama seperti kita ke Ka'bah. Rasul diletakkan di tempat yang paling tinggi, yang paling mulia untuk bermunajat, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah tidak ada satu makhluk yang mampu berada di sana. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam disebutkan, tugasku sampai di sini, kalau aku melangkah 1 mili aja, maka tubuhku akan hancur. Padahal itu dari cahaya. Malaikat, tubuhnya akan hancur. Pertanyaan saya, apa yang bisa menghancurkan cahaya? Ya, apa yang bisa menghancurkan cahaya? Ini cahaya nih. Susah kan kita mau menghancurkan cahaya? Gimana menghancurkan zatnya cahaya itu? Wallahu a'lam. Tapi Nabi Muhammad SAW dengan jasadnya, dengan dagingnya, dengan tubuhnya yang mulia SAW mampu tidak tergores sedikit pun, ya enggak tergores sedikit pun. Nah, ketika berada di sana, maka Rasul pun mengawali dialognya SAW dengan mengucapkan penghormatan pada Allah Ta'ala. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ngomong sama Allah, segala bentuk penghormatan hanya untuk Allah. Sama Allah dijawab, karena gak ada yang lain. Yang ada hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain gak ada. Jawaban Allah adalah Assalamu alaika. Assalamu alaika. Salamku khusus hanya untukmu. Assalam miliknya Allah ini. Assalamu alaika, khusus hanya untukmu. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Siapakah kamu? Siapa yang saya maksud? Ya kamu ayyuhan nabi, duhai Nabi Muhammad SAW. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ternyata pada titik itu Nabi Muhammad SAW mengingat semua yang dicintai. Rasulullah gak bisa gak menyebut kekasihnya. Rasulullah gak bisa gak mengingat orang-orang yang dicintainya. Maka Rasul minta sama Allah, jangan berhenti salammu hanya untukmu. Jangan berhenti salammu hanya untukku. Maka dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW, Assalamu alaina. Assalamu alaina. Tolong ya Allah, assalam tadi yang khusus untuk aku, tolong juga berikan untuk kami, aku, keluargaku, sahabatku, yang bersamaku, yang mencintaiku, untuk kami. Assalamu alaina. Meskipun gak ada di sini, meskipun belum lahir manusianya, meskipun belum ada wujudnya, wa ala ibadillahi sholihin. Dan khusus salam khusus juga untuk hamba-hambamu ya yang soleh. Siapa? Minal anbiya wal mursalin. Nabi-nabi yang lain yang gak ada di situ, Rasul-rasul yang lain yang gak ada di situ, Nabi Adam gak ada di situ, Nabi Musa gak ada di situ, Nabi Nuh gak ada di situ, Nabi Ibrahim gak ada di situ, Nabi Daud gak ada di situ, Nabi Sulaiman gak ada di situ, Nabi Yusuf gak ada di situ, Nabi Yakub gak ada di situ, Nabi Musa gak ada di situ. 25 Nabi dan Rasul yang ma'ruf gak ada di situ. Seluruh Anbiya wal Mursalin gak ada di situ. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak melupakan yang dicintainya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Makanya itu enak kalau dicintai Rasulullah SAW. Dimanapun berada, dibawa. Di kondisi apapun diikut sertakan, gak pernah ditinggalkan. Nah, itu yang baru namanya mencintai. Mencintai itu gak pernah meninggalkan yang dicintai. Itu baru namanya mencintai. Dan itu betul-betul dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika ulama ditanya bagaimana cahaya seorang mukmin ya, yang gak pernah melakukan ketaatan, apakah dirinya itu bercahaya? Maka dijawab, dalam sebuah riwayat disebutkan, cahaya hati seorang mukmin yang seumur hidupnya tidak pernah melakukan ketaatan dan full maksiat. Itu kalau cahaya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang ada di hatinya dikeluarkan, maka sinar matahari itu akan menjadi meredup karena kalah terang. Itu yang ahli maksiat. Kenapa? Karena sudah pernah dihadirkan oleh Nabi Muhammad SAW
di dalam hatinya Rasulullah. Ya kita ini udah pernah dihadirkan dan insya Allah terus hadir di dalam hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita merasakan cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya Rasulullah SAW juga pamerkan, ya pamerkan bagaimana beliau mencintai. Jadi layak toh kalau kemudian kita melihat begitu banyak orang mencintai Nabi Muhammad SAW. Contoh nih, Nabi SAW lagi berada di pemakaman. Ini semua insya Allah udah pernah dengar hadis ini. Tapi coba kita bahas ya, biar kita dapat feel-nya ya, rasanya ini. Di pemakaman, bukan di masjid. Di pemakaman, bukan berada di perkebunan. Karena Nabi SAW kan suka mengajar di perkebunan, juga suka mengajar di masjid. Rasul juga keluar masuk mall, keluar masuk pasar. Kenapa nih katanya Rasul? Tapi kok dia jalan-jalan di pasar, itulah omongan orang-orang musyrik. Tapi kali ini Nabi SAW menyampaikan ucapan ini bukan di masjid, bukan di perkebunan, bukan di pasar, bukan di jalan, bukan di kampung. Menyampaikannya ketika berada di pemakaman, sehingga tidak ada korelasinya antara pemakaman dengan ucapan Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Ketika beliau menyampaikan kalimat ini SAW, beliau lagi menghadirkan yang beliau sebut persis di hadapannya. Di makam kan harusnya mendoakan yang di makam, semoga ini semua diampuni Allah, kan begitu ya. Ini udah antum sabiqun wa nahnu lahiqun, kan biasanya Rasul begitu. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Suasananya sedih, hanya dalam kesedihan, ya kemudian berempati dan bersimpati, harusnya seperti itu. Tapi hari itu gak begitu Nabi Muhammad SAW. Beliau tiba-tiba mengatakan, wah syauqa, okamakola SAW. Aku kangen. Kangen kok di kuburan. Kalau lagi di perkebunan kurma terus ngomong, kangen banget saya. Mungkin orang kan ya, oh pantes, suasananya klik gitu ya, suasananya pas. Tapi ini di pemakaman tiba-tiba ngomong, sungguh aku rindu, kangen saya ini, kangen banget. Saking rindunya, saking kangennya, Nabi Muhammad SAW tidak diam sampai ekspresi ucapannya itu dengan kesungguhan, kangen banget aku ini. Sahabat terhentak saat ini. Aku kangen sama saudara-saudara. Dan nanya ke sahabat, ya Rasulullah, ngapain kangen? Loh kami di sini kok, ada di depan antum kok dikangenin. Mestinya yang dikangenin kan yang jauh. Bukankah kami ini saudara-saudara? Wah Rasulullah SAW. Dijawab sama Nabi Muhammad SAW, bukan. Kalian sahabatku, makomnya lebih tinggi sahabatku. Kalian makomnya lebih tinggi sahabatku. Tapi ini saudara-saudaraku ini adalah sekelompok orang yang mereka belum ada sekarang. Saya mau nanya Bu, gak usah jauh-jauh sama yang lain dan ibu-ibu ini. Yang belum nikah coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, oke 5, 6, 7, 200. Ya, belum nikah ya. Yang sudah nikah tapi belum punya anak, ada? Oke. Pertanyaan saya, mudahkah membayangkan dan menghadirkan anak keturunan yang belum ada, baik bagi yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Kenapa saya ngomong sama perempuan? Karena perempuan itu rasanya lebih kuat daripada laki-laki. Kalau laki-laki akalnya lebih kuat daripada perempuan. Makanya banyak perempuan pakai rasa suka ditipu sama laki. Karena laki-laki pakai akal sehingga kurang punya perempuan sering pakai perasaan sehingga kadang-kadang akalnya nggak kan gitu ya. Kalau perempuan pakai akalnya, mengandalkan akalnya bukan
perasaannya, nggak mau hamil, diet gagal, nanti bentuk tubuh rusak. Ya, bentuk tubuh rusak. Punya anak, siapa sih yang nggak rusak bentuk tubuhnya? Mau normal, mau sesar, pasti ada bagian-bagian tubuh yang tidak sama dengan yang dulu. Belum lagi nanti taruhannya nyawa. Setelah itu repotnya luar biasa. Gak enak punya anak, gak enak. Makanya orang-orang yang pakai akal mulai gak mau punya anak, karena gak mau jadi perempuan nih. Yang perempuan dia gak pakai akalnya, pakai perasaannya, love. Jadi kalau bicara cinta itu yang paling tepat adalah bicara menggunakan perumpamaannya yang merasa itu wanita. Subhanallah. Ini ibu-ibu yang udah nikah atau belum nikah, alias belum punya anak, suruh ngebayangin punya anak, terus sampai kemecer kangen seperti ada di depannya gitu. Saya kangen, sampai dia nanya, kangen sama siapa? Calon anak saya. Pernah ketemu yang model begitu? Ketika hamil, kita bayangin nanti kalau lahir, tapi sampai hadir di depan terus jadi kangen, pengen ketemu sekarang, pengen nyentuh, itu kan gak mudah. Nabi Muhammad SAW saking itu kelihatan nyata di hadapan Nabi Muhammad SAW saat itu, sampai kuburan itu terlupakan, sampai sahabat itu terlupakan, beliau pun teriak dengan suara yang keras mengekspresikan, aku kangen, sampai membuat cemburu sahabat yang di situ. Siapa sih yang dikagumi Nabi Muhammad SAW? So ekspresif itu, sangat ekspresinya itu luar biasa. Maka Rasul memberi penjelasan, keterangan. Ada sekelompok orang yang sekarang ini belum ada, belum lahir. Mereka tidak pernah melihatku. Mereka tidak pernah melihatku. Mereka tidak pernah mendengar langsung suaraku, gak pernah. Tapi mereka percaya sama aku, mereka iman sama aku, dan mereka siap mengorbankan dirinya, hartanya, keluarganya demi sekali melihat aku. Sungguh aku merindukan mereka semua. Sungguh aku merindukan mereka semua. Nah, itu lo cinta. Orangnya belum ada, sudah dicintai. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin. Ya, sudah dicintai. Maka beda pangkatnya yang mencintai sama yang dicintai. Yang dicintai dihadirkan Nabi di hadapan Allah Ta'ala ketika Isra dan Mi'raj. Yang dicintai dihadirkan Nabi SAW di hadapan para sahabat. Yang dicintai dibawa melintasi dimensi waktu dan ruang sampai Sidratul Muntaha. Yang dicintai dibawa meninggalkan dimensi waktu dan ruang. Kita 1400 tahun setelah Nabi Muhammad SAW, tapi kita sudah berada 1400 tahun yang lalu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Gara-gara apa ini? Cinta. Maka kalau udah bicara cinta, jangan bicara waktu. Jangan mengatakan, kok bisa itu ya, umurnya 90 nikah sama umur 17. Love. Cinta tak kenal usia. Betul ya? Gak kenal usia. Ada satu ulama yang soleh, dengar di satu kota ada ulama yang lebih soleh, lebih alim. Maka ulama tadi pengen silaturahim, mau cari barokah. Berangkat ke sana. Sampai di sana hadir majelisnya ulama yang tersohor tadi. Begitu masuk majelisnya, hatinya langsung berubah. Kenapa? Karena ulama tadi duduknya di sofa yang bagus, ada bantal-bantal besar, sama sender nyantai, ngajarnya semaunya sendiri, murid-muridnya khusyuk. Ini ulama yang tadi semuanya sendiri dengan mewahnya luar biasa. Maka ngebatin gitu. Yang baru datang tadi ngebatin. Katanya ulama kok hidupnya mewah-mewah, pakaiannya pun seperti ini, tempat ngajarnya seperti ini. Nyesel saya datang ke sini. Tahu begini saya nggak akan datang ke sini. Jauh-jauh dapatnya cuma orang pembun dunia di hatinya. Selesai pengajian keluar. Namanya juga ulama, nggak asal pergi gitu kan, didengarkan ilmunya keluar.
Malam-malam itu pada Isya selesai pengajian tuh di jalan. Ini bisa dilihat di kalamnya Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Ya, di kalamnya Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf rahimahullah. Di tengah jalan ketemu ada ibu-ibu teriak-teriak, tolong, tolong. Nah, namanya ulama dengan perempuan minta tolong segera mendatangi. Ada apa, Bu? Anak perempuan saya ini besok nikah, tapi malam ini dia kesurupan. Bayangin, Bu, semoga nggak terjadi, Bu, ya. Kalau ada ibu-ibu besok anak perempuannya nikah, besok pagi malamnya anaknya kesurupan, stres tambah stres ibunya. Karena kesurupan itu hak asal yang asli. Nanti ada tuh acting kesurupan. Banyak itu orang yang acting kesurupan karena stres, cari perhatian suami, acting kesurupan. Maka apa nanti kalau ada istrinya berlagak kesurupan, cek dulu acting atau asli. Kalau kasih uang 200 juta kok sadar itu palsu. Itu acting tuh. Mungkin cuma cari perhatian. Karena saya pernah itu ngobatin yang acting gitu. Yang acting seperti itu, suaminya takut datang saya, istri saya begini, itu istrimu cuma acting. Bilang aja sama jinnya yang masuk, kalau nggak keluar tidak boleh ke rumah Habib Novel lagi, sembuh tuh. Ya langsung sembuh. Karena ternyata cuma acting. Ini karena khawatir ibu tadi, sedihnya luar biasa, ulama tadi akhirnya mau nyamperin ke rumah. Samperin ke rumahnya, dilihat betul suaranya berubah jadi laki-laki. Dan laki-laki yang suara berat gitu ya. Akhirnya dibacakan wirid-wirid yang dimiliki ulama tadi. Semua wirid yang dibacakan ditirukan oleh jin. Ditirukan. Kaget ulama ini. Ulama ini kaget. Akhirnya nanya, kamu jin muslim ya? Iya, saya jin muslim. Loh, kenapa kamu ganggu muslimah? Dijawab, udah kamu gak usah baca wirid lagi, percuma. Saya ini muridnya Ali bin Abi Thalib. Jinnya terasa usia panjang, muridnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, kenapa Pak kamu ganggu muslimah? Nah, aku muridnya Sayyidina Ali kok ganggu muslimah? Dijawab sama sahabat jin tadi, karena muslimah yang satu ini kurang ajar. Kurang ajar bagaimana? Saya dan kawan-kawan jin muslim yang ada di kota ini tidak pernah terlambat sholat berjamaah bersama ulama yang kamu tadi barusan dari sana. Saya selalu sholat jamaah tepat waktu, gak pernah tertinggal takbiratul ihram di belakang imam tadi. Kalau imamnya Allahu Akbar, kami udah siap langsung Allahu Akbar. Tapi gara-gara muslimah yang satu ini, saya terlambat takbiratul ihram bersama guru saya itu, ustadz yang tadi kamu datangi terus kamu pulang itu. Kenapa kamu terlambat? Ya, perempuan ini buang najis sembarangan. Kebetulan saya lagi jalan berangkat ke masjid, pakaian saya kena najis. Makanya di Islam kan diajari, kalau mau mohon maaf kencing di tempat kencing, mau BAB ya di tempat BAB, karena ada makhluk Allah yang lain. Najis itu berlaku untuk manusia dan jin, karena syariat Islam berlaku untuk manusia dan jin. Maka jinnya pakaiannya kena najis, harus ganti dulu. Dan itu saya terlambat takbiratul ihram. Makanya saya hukum perempuan ini karena dia menyebabkan saya terlambat jamaah bersama guru yang saya cintai. Nah, ulamanya ngomong, kamu cinta sama ulama itu? Iya, kami semua cinta banget. Ya udah, demi cintamu sama dia, keluarlah dari tubuhnya. Wah, kalau kamu minta atas nama cinta, saya taat. Jadi itu wirid kalah sama cinta. Wirid kalah sama cinta. Keluar. Akhirnya ulama tadi begitu melihat kenyataan semacam ini langsung kembali lagi ke majelisnya ulama tadi. Balik. Ya balik, ternyata pengajian berlangsung episode berikutnya. Duduk dia di belakang. Nah ulama dia tadi langsung ngomong, yang guru besar tadi ya ngomong, dia ini orang yang datang pengajian, ya hanya karena sofa yang bagus, jubah yang saya pakai, akhirnya dia pergi. Dan akhirnya dia dikembalikan hanya karena seorang jin dia dikembalikan. Masya Allah. Kebiltu nikah selesai. Nikah dengan wanita jelita, muda, ya nggak punya dosa. Jadi istrinya Nabi, maka kufu, maka layak, maka sepadan.
Nah disitulah perjalanan cinta. Jadi cinta itu gak pernah buat orang lelah. Gak ada. Orang cinta kok lelah. Nah, kalau kita mencintai wali ya jangan lelah. Kita mencintai ulama jangan lelah. Kita mencintai guru jangan lelah. Mencintai orang tua jangan lelah. Mencintai anak jangan lelah. Cinta sama anak kok lelah. Nah, cinta kepada ulama, cinta kepada para anbiya wal mursalin, terkhusus cinta pada Nabi Muhammad SAW, itu nanti yang buat kita akan terkejut di akhir. Saya pernah baca nasihatnya Habib Ali Sohibul Wirid Sakron. Ya, Habib Ali Sakron. Ketika ditanya bagaimana seseorang yang kirim Fatihah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini kemudian jadi amalan yang bisa dibawa pulang dan diajarkan. Misal saya tinggal di Solo, saya punya kenalan di Mekah, sering saya kirimin hadiah pakai paket. Hadiahnya nyampe, ditanya, membantu menyerahkan pada teman saya tadi, paket dari mana? Noval Solo. Paket dari mana? Noval Solo. Paket dari mana? Noval Solo. Modal saya ngapain? Ngirim paket. Ngirim ke siapa? Orang yang saya cintai. Kirim paket. Suatu hari saya berangkat umroh. Yang biasa saya kirimin tadi, dengar. Ini jam sekian, Noval akan landing di Jeddah. Pertanyaan saya, kira-kira dia cari saya nggak? Cari. Jemput nggak? Jemput. Begitu keluar, dia kasih surprise. Noval, sini kamu, nggak usah kemana-mana. Udah saya siapkan mobil. Nggak usah cari hotel, tidur di rumah saya. Makan, keliling Mekah, umroh, semuanya saya diatur. Duduk manis, nggak usah ngeluarin apa-apa. Senangnya luar biasa. Begitulah kalau kita mencintai ulama dan kita sering kirim Fatihah kepada mereka. Kita sering sedekah untuk beliau. Begitu di alam barzah dapat kiriman sedekah, kiriman nasi kebuli. Ya, kita dapat nasi kebuli, kita semoga jemaah pengajian niat nih pahalanya buat ulama pula. Nyampe ini ke sana. Dari mana nih pahala ini? Dari majelisnya Habib Noval. Dari mana nih pahala ini? Dari anak-anaknya Habib Abdurrahman Bukiduri. Dari mana ini? Dari mana? Terus masuk. Setelah kalian semua meninggal dunia, ya saya kan belakangan aja. Kan lebih baik antum berangkat duluan, saya nyusul. Semua panjang umur insya Allah, panjang umur fitaatillah, tapi pasti akan mati, betul ya? Nah lebih baik antum yang meninggal duluan, saya belakangan. Kenapa? Murid yang baik survei lokasi dulu. Ya, murid yang baik survei lokasi. Nah, guru yang baik ya kirim anggaran ya untuk perbaikan di sana nanti. Siapa yang ngirimin doa, ngirimin tahlil, yasin, fatihah ya. Ya kalau yang ngirim berangkat duluan kan bagusnya yang mau dikirimin yang berangkat duluan. Tapi panjang umur semua. Setelah kalian umur 100 tahun kalian meninggal dunia. Fair ya. 100 tahun cukup kan? Cukup. 100 tahun meninggal dunia. Saya 101 lah gitu ya. Beda tipis satu tahun. Begitu saya meninggal dunia setelah panjang umur insyaallah fi taatillah wa antum kadzalik ma'lutuful afiyah meninggal dunia, berita pindahnya saya ke alam barzah, itu nyebar ke alam barzah. Maka yang biasa saya kirimin Fatihah, kirimin tadi macam-macam pada nyambut semuanya. Kemudian kita digandeng, sini tak kenalkan rumahku di alam barzah, sini, sehingga insya Allah gak sempat ditanya mungkar wa nakir. Kenapa? Lagi sibuk dijamu sama ahlul barzah. Makanya coba kemarin saya tuh sedih betul ketika Habib Muhammad bin Husain Al-Idris meninggal dunia. Masya Allah. Siapa beliau? Apakah pedagang kaya raya? Apakah ketua suatu organisasi yang besar? Bukan. Beliau hanya seorang yang mengabdikan dirinya dengan cinta. Dari satu langgar ke langgar, dari satu musola ke musola, dari satu masjid ke masjid, dari satu majelis ke majelis. Istiqomah, menebar cinta. Hasilnya apa? Begitu meninggal dunia Allah umumkan kepada jagat raya,
itu orang yang kucintai, antarkan dia ke makamnya. Maka digerakkan ke Jakarta, Masya Allah. Ya, ribuan atau mungkin puluhan ribu umat mengantarkan jenazahnya, mendoakannya, dan suasananya suasana cinta. Mudah-mudahan berkah, manfaat. Makasih panitia, waktunya saya nambah 3 menit, nggak jadi korupsi waktu, tambah surplus waktu. Ya tadi seharusnya cuma 1 jam 30 menit, ternyata 1 jam 33 menit dan belum selesai. Mohon maaf karena melebihi waktu yang disediakan. Insya Allah barokah dan manfaat. Saya titip pesan biar kita dikenal Nabi SAW. Kalau pagi sama sore setor sholawat 10 kali niat, kirim 10 sholawat buat Nabi di pagi hari, 10 sholawat di sore hari, biar nama kita tercatat, ya, dikenal oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya sih untuk ceramahnya bagus dan baik, banyak pelajaran yang bisa saya ambil dan bisa saya amalkan untuk sehari-hari. Poin-poinnya sih karena temanya itu tentang cinta ya Mas, jadi bagaimana kita menerapkan cinta dalam kehidupan dan bagaimana kita menerapkan cinta agar cinta itu menjadi hal positif bagi kehidupan, seperti itu Mas. Menurut saya sih mudah karena bisa dicerna juga dengan baik. Pesannya selalu ini ya, berprasangka baik kepada manusia dan menerapkan cinta, lebih banyak lagi menerapkan cinta pada kehidupan.